Selamat datang kembali. Kita hari ini mau coba melakukan pembahasan mendalam nih untuk satu bagian tulisan kuno yang cukup menusuk ya. Tepatnya dari surat Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Ini kan bagian surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma ya, sekitar tahun 57 Masehi gitu. Intinya sini teguran keras buat sebagian orang Yahudi waktu itu. Mereka merasa, spesial gitu, karena punya hukum Taurat, punya tanda sunat. Nah, misi kita sekarang mau coba gali, kenapa sih menurut Paulus ini status dan ritual agama aja tuh nggak cukup? Dan apa sih sebetulnya makna sunat hati yang dia omongin? Mari kita bedah bareng. Paulus ini langsung nunjuk ke satu kontradiksi yang tajam banget di ayat 17-23. Ada kebanggaan besar nih, punya hukum Taurat, merasa bisa ngajarin bangsa lain, penuntun orang buta, pendidik orang bodoh gitu kan istilahnya. Tapi ironisnya, Paulus nanya, Anda ngajarin diri sendiri nggak? Anda larang orang nyuri, tapi Anda sendiri nyuri. Larang zina, tapi Anda zina. Merasa jijik sama berhala, tapi malah ngerampok kuilnya. Ini kayaknya bukan cuma soal nggak konsisten biasa ya. Ada yang lebih dalam nggak sih di sini? Betul sekali. Ini bukan cuma soal kelakuan jelek aja, tapi kritik terhadap apa yang bisa kita sebut kemunafikan yang udah kayak sistemik gitu. Jadi pengetahuan agama, ritual-ritual itu jadi semacam lencana kebanggaan aja, identitas luar, tapi gagal bikin perubahan batin yang sejalan. Paulus ngelihat ini masalah banget. Mereka bermegah dalam hukum, gitu kan ayat 23 bilang, tapi justru dengan ngelanggar hukum itu mereka malah menghina Allah. Konsekuensinya juga, fatal. Kayak di ayat 24. Gara-gara kelakuan mereka, nama Allah malah jadi dihujat semua bangsa-bangsa lain. Kesaksian hidupnya malah jadi bumerang. Wah, dampaknya serius banget ya. Nah, terus di ayat 25-29, Paulus mulai ngupas soal sunat nih. Dia bilang, sunat fisik itu ada gunanya hanya jika hukum Tauratnya ditaati. Kalau hukumnya dilanggar, ya sunat itu jadi, ya gitu deh, nggak berarti. Bahkan dia balik logikanya, orang non-Yahudi nih yang nggak bersunat, tapi secara naluri yang lakuin apa yang diajarin hukum, secara rohani dia bisa dianggap udah bersunat. Orang kayak gini malah bisa jadi hakim buat orang Yahudi yang punya hukum tertulis, punya sunat fisik, tapi hidupnya malah bertentangan. Ini kan kayak membalik ekspektasi banget ya. Iya, ini titik di mana Paulus secara radikal mendefinisikan ulang apa itu identitas keagamaan yang sejati. Jadi Yahudi sejati menurut dia itu bukan soal status lahiriah atau keturunan, bukan itu. Tapi kondisi batiniahnya gimana? Fokusnya ada di sunat hati, itu di ayat 29. Ini bukan ritual fisik ya, tapi perubahan internal yang dikerjain oleh roh maksudnya. Kuasa Tuhan yang kerja di dalam diri orang, bukan sekedar patuh sama aturan tertulis. Pujian yang penting itu bukan dari manusia yang lihat luarnya aja, tapi dari Allah yang lihat hati. Intinya, identitas rohani sejati itu sumbernya dari pembaruan batin, bukan warisan atau ritual doang. Ngomong-ngomong soal kesaksian hidup yang dampaknya negatif, ada cerita terkenal nih dari Mahatma Gandhi. Kayaknya relevan banget sama ayat 24 tadi soal nama Tuhan dihujat. Gandhi kan kagum banget ya sama ajaran Yesus, apalagi khotbah di bukit. Tapi dia nolak jadi Kristen. Salah satu alasannya, perlakuan diskriminatif yang dialamin dari orang Kristen di Afrika Selatan. Dia pernah ditolak masuk gereja cuma gara-gara warna kulitnya. Kutipan yang terkenal itu, "Saya suka Kristus Anda. Saya tidak suka orang Kristen Anda. Orang Kristen Anda begitu tidak mirip dengan Kristus Anda." Bahkan dia sampai bilang, kalau aja orang Kristen hidupnya benar-benar sesuai ajaran Kristus, seluruh India udah jadi Kristen kali. Wah, cerita Gandhi itu emang ilustrasi yang kuat banget ya. Gimana kelakuan umat beragama itu bisa jadi batu sandungan. Persis kayak yang Paulus khawatirkan di ayat 24 itu. Tindakan itu bisa bicara lebih keras daripada kata-kata, ya kan? Meskipun konteksnya Gandhi ini kan pengamat dari luar ya, sementara Paulus ngomong ke komunitasnya sendiri, tapi pesannya sama. Nggak nyambungnya antara iman sama perbuatan itu bisa ngerusak kesaksian dan bikin orang jadi jauh. Ini menggarisbawahi pandangan bahwa menghidupi ajaran itu jauh lebih ngefek daripada sekedar tahu atau ngajarin aja. Benar banget, sangat relevan. Nah, sumber kita ini juga ada menguraikan beberapa fungsi hukum Taurat dari kacamata teologis. Katanya nih, hukum Taurat itu bikin orang sadar dosa, kadang malah mancing pelanggaran. Hukumnya sendiri sih rohani,
tapi jadi beban buat manusia yang nggak sanggup nurutin. Terus, hukum itu bawa kutuk buat yang langgar. Nggak bisa bikin manusia jadi benar di depan Allah, dan perannya itu sebagai penuntun, sampai Kristus datang. Gimana nih kita memahami peran penuntun ini? Ya, fungsi utama hukum Taurat itu bisa diibaratkan kayak cermin gitu. Dia nunjukin standar suci Allah itu tinggi banget, sekaligus nunjukin kita ini nggak mampu mencapainya pakai kekuatan sendiri. Jadi hukum itu nunjukin betapa kita ini butuh pertolongan dari luar, yaitu anugerah Allah. Makanya Paulus kemudian jelasin di bagian lain di Roma 10 ayat 4 bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya, Kristus itu memenuhi tuntutan batiniah dan ketaatan sempurna yang sebenarnya dituju oleh hukum. Sesuatu yang gagal dilakukan sama mereka yang cuma pegang ritual luar aja. Jadi, hukum itu nunjuk pada kebutuhan akan Kristus. Ini agak nyambung ya sama gagasan reformasi tentang sola fide, keselamatan hanya oleh iman, karena Paulus di sini kan nekenin banget bahwa usaha menaati hukum secara lahiriah itu nggak nyelamatin kalau nggak ada perubahan hati oleh iman. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan Roma 2 ini, pesannya kuat banget ya. Krusial banget keselarasan antara apa yang kita yakini sama tindakan kita. Pengetahuan teologi yang dalam, ritual yang rajin dijalanin, atau bahkan status terhormat di komunitas iman, itu semua bisa jadi, kosong gitu ya, kalau nggak dibarengi perubahan hati yang asli dan kelihatan dalam hidup sehari-hari. Betul, penekanannya ya itu tadi, di sunat hati. Sebuah transformasi batin oleh roh yang hasilnya itu ketaatan yang tulus, bukan karena dipaksa atau biar kelihatan baik aja. Itulah realitas internal yang dicari Allah, yang bakal dapat pujian dari Dia, bukan sekedar dari manusia. Dan yang paling penting, hidup yang kayak gitu yang bakal memuliakan namanya, bukan malah bikin namanya dicela. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan sejenak, kalau ada orang yang kritis dan lagi nyari kebenaran, kayak Gandhi misalnya, terus dia ngamatin cara Anda ngejalanin hidup berdasarkan apa yang Anda yakini. Kira-kira itu bakal bikin dia makin tertarik sama sumber keyakinan Anda atau malah bikin dia jaga jarak? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.